Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu buat kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, jamah mulut lidah kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami naikkan pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, yang memainkan musik, yang pimpin dalam pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi semua hamba-hamba-Mu ini dari tempat yang maha tinggi. Biar kuasa-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan pagi ini ada di tempat ini. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar hati dan pikiran kami fokus dan hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam pimpinan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Jangan kendor, hari-hari ini corona masih gencar ya saudara. Sebab itu kita tetap berjaga-jaga, dan cuaca yang semakin hari semakin tidak menentu ya. Dan jaga badan, jaga kesehatan, kita semua sehat, boleh melayani Tuhan, memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya serahkan pada Mbak Yus akan pembicaraan. Shalom. Seberapa kita yang datang di tempat ini, marilah kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Lihatlah
lagi dengan satu pujian nyanyi bagi Dia. Silakan duduk. Jika ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, kami tunggu dengan satu pujian sukacita surga. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai.
Jika tidak ada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dengan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kita undang semua untuk bangkit berdiri.
untuk maju ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Benar Bapa, kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Tuhan, terlebih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan itu, ya Bapa, kami akan mendapatkan penghiburan, kami akan mendapatkan kekuatan baru yang dari Engkau ya Bapa. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan selalu dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami merasakan Tuhan Yesus kedamaian di dalam hati kami. Demikian juga hamba-Mu ya Bapa yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau akan memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan ya Bapa apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Bapa hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu kita semua. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban puji-pujian, mempersembahkan tubuh ya, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan kami sampaikan di dalam kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat yang kelima. Ini kelanjutan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Kita semua butuh Tuhan, kita semua perlu Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keberadaan kita, kita bisa lemah, dan satu saat kita akan memerlukan dan kita mencari Tuhan, seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek ya, Naomi dan anak menantunya. Mari kita akan membaca di dalam kitab Rut pasal 1. Saya mulai dari ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu ya, nanti kita bisa melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu. Mengapa keluarga Elimelek mengalami persoalan dan permasalahan? Kita tahu bersama bahwa ketika Bethlehem mengalami paceklik, kemudian ya secara manusia mencari penghidupan dengan maksud lari meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Ya, Moab itu negeri kafir, negeri di mana seluruh masyarakat yang ada di situ tidak menyembah kepada Tuhan. Itulah keluarga ini mengalami musibah ya. Datang ke Moab bukan malah mendapat penghidupan dan keselamatan,
dan pertolongan, justru keluarga ini mengalami kematian. Ya. Bahkan bukan hanya suaminya Naomi, Elimelek yang mati, bahkan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jadi orang tuanya mati, kemudian kedua anaknya mati, tersisa hanya Naomi bersama dengan kedua anak menantunya, yaitu siapa namanya? Rut dan Orpa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia, yaitu Naomi, pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab, ya, dia mendengar dari Moab, mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, ketika selang sekian waktu mengalami kelaparan, kemudian Tuhan memulihkan Yerusalem, Bethlehem, yang artinya rumah roti, yang artinya Allah itu raja. Dan kemudian setelah merasa menderita, merasa sengsara, ya, Naomi kemudian ingin pulang, ingin kembali karena negerinya diberkati Tuhan. Nah, jadi saudara, dari pelajaran ini kita menemukan apa yang saya katakan, jangan kita jauh dari hadirat Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita meninggalkan rumah roti. Ya, Bethlehem itu rumah roti. Supaya kita tidak mengalami kematian yang dialami oleh Elimelek. Nah, yang dimaksud, kalau saya arti rohanikan, kalau kita meninggalkan Tuhan, otomatis kita mengalami kematian. Yang pertama itu adalah kematian rohani, karena kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak menikmati makanan rohani. Roti itu berbicara hal-hal yang rohani yang dari Tuhan. Kemudian kalau kita buka di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, Mazmur 27 ayat yang keempat ini kerinduan seorang Daud untuk tinggal di rumah Tuhan, untuk supaya kehidupannya tidak jauh dari Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati kemurahannya. Itulah sebabnya Naomi ingin kembali pulang, supaya kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7, Rut pasal 1 ayat yang ke-7, kita baca 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dalam perjalanan Naomi bersama dengan kedua menantunya bertiga, Naomi minta, kalau di dalam bahasa Jawa, wis mulya wae nang bangsamu. Di dalam ayat ini
berbicara tentang kasih yang tulus, tentang kesetiaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-8 berkata, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, 2, 3, dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Waktu Naomi mau pulang, saudara yang dikasih Tuhan, mestinya Rut kan sebagai anak mantu bersama Orpa. Kalau menurut manusia, untuk apa bersama dengan rondo, ya, ditinggal suaminya? Tentunya nanti Rut ini akan menanggung kehidupannya. Saudara, kita akan melihat dari dua orang ini, Rut dan Orpa. Setelah Naomi berkata demikian, akhirnya yang Orpa pulang ke bangsanya. Artinya apa? Kalau kembali ke bangsanya berarti ke tempat berhala. Artinya tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Yang jelas tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada rumah roti, tidak ada Allah yang menjadi raja yang memimpin. Tetapi berbeda dengan Rut, ya saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Kemudian ayat yang ke-14, 2, 3. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa menciumnya mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Artinya dari kedua pribadi ini, ya, siap untuk berpisah karena Rut sadar sudah tidak ada harapan. Naomi sudah tidak ada harapan. Kemudian Rut dan Orpa juga sebenarnya demikian. Apa yang diharapkan dengan ibu janda ini? Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Orpa mengambil keputusan untuk pulang. Tetapi Rut berketetapan, dia memiliki kesetiaan, dia memiliki keteguhan hati, tetap mengikuti Naomi pergi ke Bethlehem. Ayat berapa tadi? 15 ya. Berkatalah Naomi, 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Setelah Orpa pulang, kemudian Naomi berkata, wis mulio, saudaramu wis pulang ke
Allahnya ya, ke berhala. Tetapi apa ayat yang ke-16 di sini kita baca 2, 3. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, Naomi sudah tidak ada pengharapan, ya. Dan kedua menantunya itu sebabnya dia yang satu kembali ke bangsanya. Tetapi apa yang ada di dalam pribadi Rut, dia memiliki sebuah kualitas sikap ya, pribadi. Apa yang Rut lakukan sungguh-sungguh mengharukan untuk kita teladani. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya untuk apa ya bagi Rut bersusah-susah dengan mertuanya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi yang dilakukan Rut ini sungguh luar biasa. Ya, Rut ini memiliki kasih, memiliki kesetiaan untuk mengikuti mertuanya. Artinya apa? Rut ini menghormati sebagai orang tua. Dan kalau nanti minggu depan saya akan melihat keberhasilan Rut menjadi orang yang berhasil menjadi permaisuri, menjadi hal yang luar biasa karena keputusan ya ikut Naomi, yang mana dia berarti percaya kepada Allah Israel, kepada Tuhan yang hidup. Kalau di dalam Ulangan 5 ayat 16 berkata, Ulangan 5 ayat 16 tentang menghormati orang tua. Ulangan pasal 5 ayat 16, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah yang dilakukan oleh Rut, menghormati orang tua. Ya, dikatakan supaya lanjut umurmu, itu artinya apa? Berbicara tentang masa depan, berbicara tentang pemeliharaan, di mana nanti walaupun tidak tahu keberadaan orang Moab ke Betlehem, tapi Rut percaya kuasa Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, di dalam kita sebagai anak Tuhan, memang ini rahasia berkat. Kalau anak itu menghormati orang tua, pasti anak itu diberkati Tuhan. Nah, jadi Tuhan berkenan kepada orang yang mengasihi seperti Rut ini ya saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Dia berkata di dalam ayatnya tadi, kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Di ayat berapa itu ya? Ayat 17. 2, 3. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sanalah aku dikuburkan. Oh, ayat 16 dulu ya. 2, 3, 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bersangmulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini suatu keputusan yang luar biasa, suatu tindakan iman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Rut tentu tahu bagaimana kehidupan yang berat yang nanti akan dijalani, harus mulai dari nol karena sudah tidak punya apa-apa, kembali ke kampung halaman mertuanya. Nanti
minggu yang akan datang itu akan melihat Rut itu ngasak ya, dia itu leles, luru ya. Tapi sebelum menjadi berhasil itu menderita dulu ya. Nah, di sini berbicara tentang kesetiaan. Rut memiliki kesetiaan. Rut memiliki keteguhan. Di dalam bahasa Alkitab tentang kesetiaan itu adalah hal yang kokoh ya. Kemudian berarti dia ini loyal, ini kesetiaan ini loyal, ini setia yang dilakukan suatu tindakan. Kemudian kesetiaan ini merupakan perasaan ya yang harus disadari dengan kasih. Dan kesetiaan ini merupakan perasaan ya, dan ya bagi kita ini untuk belajar setia itu satu proses. Kita perlu belajar, terus belajar dan terus belajar. Jadi kesetiaan ini akan datang kalau kita memulai, gak langsung kita menerima kesetiaan. Jadi tidak akan datang dengan sendirinya kesetiaan itu, tetapi kesetiaan itu perlu dilatih setiap hari. Karena kesetiaan itu tidak dapat dibatasi dengan waktu, dengan keadaan. Ketika Rut bersama-sama mau mengikuti orang tuanya Naomi, tetapi kondisi keadaan tidak mempengaruhi, memiliki iman, itulah kesetiaan, itu ada hubungannya dengan iman. Kemudian dia tetap mengambil keputusan, alamu alaku, artinya dipercaya, bangsamu bangsaku, engkau mati aku mati, engkau hidup aku hidup. Artinya apa? Ini dalam bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Nah, lek pasrah bongkoan wis aku menyerah, aku pasrah. Demikian juga saudaraku, kita belajar seperti Rut. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah yang akan memberikan kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini Rut berjuang demi kesetiaan. Di dalam Amsal 3 ayat 3 berkata, Amsal 3 ayat 3, kita akan baca bersama-sama tentang kesetiaan ini. Amsal 3 ayat 3, 2, 3. Janganlah kiranya kasih meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, jadi mari bersama-sama kita berjuang supaya kita memiliki kesetiaan seperti Rut. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya kalau kalung itu sesuatu yang berharga, tuliskanlah di dalam loh hatimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hendaklah engkau setia. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang dikerjakan, keputusan yang diambil untuk setia, dan nanti ada upah, ada sesuatu yang akan diterima oleh Rut. Sama dengan kita semua, kesetiaan saudara, mungkin kepercayaan, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, mungkin sebelum berapa, tapi terus kalau kita memiliki kesetiaan, kesetiaan itu ada hubungannya dengan ketekunan, ada hubungannya dengan keteguhan, ada hubungannya dengan keyakinan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Rut ini telah lulus uji kesetiaan, tapi Orpa tidak lulus. Orpa kembali pulang ke kampungnya, dan itulah sebabnya di dalam sejarah silsilah Yesus Kristus tidak ada nama Orpa. Artinya Orpa tidak mengalami kemuliaan, dan Rut ini ada di dalam silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ya,
Jadi saudara yang dikasih, Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Pada masa-masa sekarang percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Inilah yang diambil keputusan Rut untuk percaya kepada Allahnya Naomi dan melakukan yang baik, menghormati, mengasihi orang tuanya. Ikut ke kampungnya yang tidak tahu latar belakangnya karena dia dari Moab. Ini berbicara tentang penebusan. Saudara dan saya ini digambarkan seperti Rut, orang berdosa. Sejarah dan latar belakang Moab itu dari hal yang tidak baik, hasil keturunan dari bapak dan anak dan kedua anak-anaknya. Itulah tempat berhala, itulah kafir dikatakan. Tetapi justru jadi ini nubuat tentang Yesus Kristus menebus dosa umat manusia. Rut yang orang berdosa, kemudian dia dipilih menjadi anak raja dan kemudian menjadi berhasil nanti firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Nah, saudara, kemudian banyak ya saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang ya menyebut dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Banyak orang ya menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saudaraku, banyak orang yang menyebut baik hati. Saudaraku, di dalam Mazmur 12 ayat 2 dikatakan, Mazmur 12 ayat yang kedua, Mazmur 12 ayat yang kedua, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibirnya yang manis dan hati yang bercabang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu saudaraku, di Indonesia ini banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang yang luar biasa. Tapi mencari orang yang jujur seperti Ahok, yang tulus, orang yang baik, yang memperjuangkan rakyat, yang sekarang ini Jakarta ini getun dipimpin oleh orang yang baik, saudara yang dikasih Tuhan. Dulu banyak orang yang menubuatkan ini Ahok ini sengsara, melarat, bahkan doa-doanya saudaraku gak mandi kabeh. Justru yang mendoakan itu kabeh podo ditangkepi, masuk penjara semua. Termasuk ini yang ditangkap ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang ini banyak orang mengatasnamakan keyakinan, tapi terjun di politik dan lain sebagainya. Hari-hari ini begitu jahat, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai dulu itu UAS ya namanya, UAS itu Prabowo, akhirnya Prabowo gak jadi, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang ini juga ada bupati yang di Padang atau apa itu, ternyata gagal juga, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kesetiaan itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Penting, saudaraku. Kita perlu memiliki kesetiaan. Kesetiaan ini merupakan kualitas hidup yang harus ada di dalam setiap pribadi orang. Kalau kita enggak setia dengan perkara yang kecil, Tuhan tidak percayakan kepada perkara yang besar. Kemarin saya ketemu dengan Budi Bakery, ya, Budi Bakri ya, Bakery, ya, Budi Roti lah, nyeluk Budi Roti.
kemarin naik sepedaan situ yang Pecel Morning, saudaraku. Pecel Morning itu Budi, anak Tuhan, jemaat GPDI Sion Sidorejo Sengkan Medowo. Dia setia melayani musik, dia setia berkorban pelayanan, tenaga, perpuluhan. Dia cerita sama saya, Om, saya ini perpuluhan itu mulai dari 200, mulai 300. Dan kemudian saudaraku, pernah gembalanya itu cerita, pernah membawa perpuluhan itu 6 juta. Saudaraku, Buyo, berarti 6 juta itu berapa? Dia diberkati luar biasa. Cateringnya itu pemerintah dia itu kalau mengajar, pemerintah itu les masak buat roti, dia itu terkenal di Kabupaten Kediri. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia diberkati luar biasa, dan dia tetap setia sampai sekarang. Dia setia kepada gembalanya yang ada di sana. Pernah berkata itu berapa juta itu satu hari itu. Pecel lho saudaraku, padahal ini lho pecelku ya akeh. Tapi luar biasa dia diberkati saudara yang pas sepedaan kemarin dia nggak tahu, alah di sini tuh Pak Asis. Tak delok-delok di bangunan belakang, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita jangan meragukan tentang kasih, tentang kesetiaan Tuhan. Ya, meski kita sering kali diingatkan akan hal kesetiaan ini, namun secara pribadi prakteknya kita sulit sekali untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Entah itu setia pada hal ibadah, pada hal berdoa, setia membaca Alkitab, setia kita mendukung, mengembalikan milik Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik. Seringkali kesetiaan yang ada dalam diri kita itu bisa luntur, bisa hilang karena kondisi, karena keadaan, kemudian mempengaruhi lu aku ini. Kemudian kita tidak mengutamakan Tuhan. Setelah Rut mengambil keputusan, aku tetap mengikuti engkau, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, Rut ini nanti menjadi orang yang diberkati luar biasa. Saudara ingin diberkati tentunya, kita butuh kesetiaan. Ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian yang B. Wahyu 2 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, baca semua aja. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sampai di sini. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Kalau Rut takut, aduh, aku nanti biayai wong tua iki, engko aku malah repot, aku susah, aku tak mulai melok Orpa, aku tak kembali, aku menikmati di Moab. Tetapi Rut mengambil apapun yang nanti penderitaan yang aku alami. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang kami tekankan ayat yang ini, bagian B. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di balik kesetiaan saudara, mungkin pergumulan, pekerjaan yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami, hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan dipengaruhi dengan situasi, dengan pengaruh dengan keadaan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota, hadiah dari jelih lelah saudara. Nanti minggu depan kita akan melihat Rut bersama Naomi setelah tiba di Bethlehem menjadi nol, porak-poronda ekonominya, keadaannya susah, harus merintis mulai dari nol, harus mencari makan penghidupan, kemudian dengan harus ngasak leles. Di balik itu kemudian Tuhan pilih, Tuhan angkat, dan Tuhan berkati nantinya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan untuk minggu depan.
Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Tentang pujian, tentang setia. Bagaikan bejana siap dibentuk, ku mau sepertimu Yesus. Naik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Bagaikan bejana dibentuk, diproses. Inilah hidup saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku dengan urapan, dengan hadirat-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Ku dibaharui, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu. Kita mengangkat, kita perlu Tuhan. Inilah kami butuh supaya kami tetap ada di hadirat-Mu. Kami tidak jauh dari Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam segenap jam memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan saudara diuji. Sering kita berubah karena kondisi, karena keadaan. Kita lemah. Belajarlah dari Rut, memiliki kualitas kesetiaan yang tangguh, yang kokoh.
mengikuti Allahnya Naomi. Dia percaya walaupun harus dibayar dengan harga yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Kehidupan saudara dan saya sama seperti Ruth. Biar kita memiliki kesetiaan, keyakinan bahwa Allah yang sanggup memelihara, memberkati, mencukupi. Yakinlah, percayalah. Seringkali kita bimbang, kita ragu, kita tidak mempercayai Tuhan. Kita hanya merindukan, hanya membayangkan supaya nanti kita seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita tidak membayar dengan harga yang mahal, mulai dari saat ini, kesetiaan itu perlu belajar setiap hari. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing umat-Mu untuk tetap setia. Apapun yang terjadi, tetaplah setia, tetaplah percaya. Dan nanti Tuhan akan memberikan mahkota, kemuliaan, kemenangan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Kami mengundang nanti Bapak Uskup maju ke depan untuk berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ajarkan kami Tuhan seperti Ruth Tuhan, tetap setia Tuhan. Ajarkan kami memiliki kesetiaan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menurut akan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kami apa yang menjadi kemauan kami Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, akan tetapi kami tetap setia kepada Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan Tuhan firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan kurban persembahan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk melayani Engkau Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian Suka-Sukamu Tuhan. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Kita sudah datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pujian minggu depan Bapak Samiran WL. Ya, untuk minggu depan WL. Terus minggu berikutnya Mbak Kesi siap-siap. Jadi Pak Samiran minggu berikutnya Mbak Kesi. Latihan untuk Natal pada hari Minggu depan ya. Minggu ini aja wis, nanti di WA. Kan nanti minggu di WA. Bisanya hari apa? Malam jam 7. Wis iku selonggar. Ya, kita akan latihan Pak Gunawan, Pak Samiran, terus Pak Usup sama Pak Widodo sama Pak Samuel. Ya, Pak Sugeng. Wah, bapak-bapak. Semua bapak-bapak. Kami sampaikan untuk kemarin ini ada yang memang selama Natal nggak pernah diumumkan nama-namanya. Ini keperujut saya gara-gara kemarin itu yang cari bantuan beli alat-alat itu ditulis namanya. Ya mungkin dengan cara ini mungkin nanti yang dari Papua juga bisa membantu. Ya, tapi nanti disebutkan globalnya saja, nggak ditulis nominalnya ini sekian tidak. Jadi kita globalnya saja. Ya, harapan kami supaya dapat 8,5, tetapi kami hanya percaya kalau 10 malah luar biasa ya. Duit kasih entek saudaraku. Kasnya entek ya, untuk kemarin bayar listrik itu 5 juta. Untuk pesan listrik sama alat-alatnya itu loh. Ya. Pasang listrik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini nanti Natal tanggal 25, entah di sana entah di sini. Kalau di sana belum bisa dipakai, soalnya kan nanti ada dicor tangganya, itu otomatis ada sini aja wis. Ya, nanti biar selesai ben gak wirawiri. Terus nanti jangan lupa ibu-ibu nanti pada hari itu masak bersama-sama di Mbak Erna ya. Ya, di rumahnya Mbak Erna. Kemudian untuk anak-anak latihan nanti sore, ya anak-anak nanti sore bisa latihan di rumah aja. Kami minta nanti Seren kalau besok, Seren apa ya? Iren sama Amel itu bisa latihan musik, main keyboardnya kalau jam 5 aja sore di rumah Om. Ya semua di rumah, alat-alat musiknya semua di sana. Jadi anak-anak sore nanti kalau bisa ganti nih, kemarin hujan. Aku meme tanya, Om gak ada sekolah minggu. Wis gak enek Om kok timbangan kok gak enek kok timbangane kena udan kok loro. Wis hujan-hujanan. Hujan terus gak mandek-mandek sampai isuk mau. Ya. Terus puji Tuhan, ini sudah dibersihkan. Ya nanti dananya bisa ngambil. Ngambil sendiri. Puji Tuhan sudah bersih. Apalagi ya? Terus persembahan Natal nanti terakhir tanggal 20. Ya, kita sudah masuk tanggal 25. Ya. Kita Natalnya kita semua jemaat kalau boleh nanti hadir ya. Tante Lukman, Bu Tarmi disuruh datang loh ya. Semua nanti Bu Bin ya, suruh datang semua, nanti dijemput Cilip, semua akan hadir. Ya, datang. Sudah lama enggak beribadah kepada Tuhan. Tetap ya bawa masker karena corona belum hilang, tetap pakai masker ya. Nanti posisinya tetap seperti ini, nanti yang lain di situ juga bisa. Terus apa lagi? Sudah ya, nanti lain lagi diumumkan ya untuk informasi selanjutnya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
bersyukur Tuhan kalau pada ibadah umum pada hari ini kami bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati firman. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan. Engkau mengajarkan supaya kami memiliki kesetiaan, memiliki iman, memiliki keteguhan. Jangan sampai dipengaruhi situasi, kondisi, keadaan kita menjadi lemah. Yakin percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memberkati. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semua jemaat disehatkan. Walaupun reaktif saat ini bertambah, Tuhan tolong supaya kami umat-Mu disehatkan. Tuhan memberkati umat-Mu, setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, persembahan Natal yang akan dipersembahkan, Tuhan yang akan mengembalikan, membukakan pintu berkat dari surga, sehingga Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, kehidupan, nikah, anak-anak, semuanya. Kami rindu jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Natal tanggal 25 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala yang diperlukan Tuhan cukupkan, Tuhan adakan. Kami umat-Mu bergandengan tangan menyongsong Natal, merayakan Natal. Kami Natal jemaat khusus pada tahun ini. Kami rindu Tuhan memberkati Natal ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, gereja-gereja juga tidak mengundang mereka Natal sendiri. Kami berdoa gereja-Mu disehatkan, gereja-Mu diselamatkan. Bersyukur pilkada Kabupaten Kediri berjalan aman tentram. Tuhan sudah memilih seorang bupati, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa kami, negeri kami supaya disehatkan, dipulihkan negeri kami ini supaya dilawat oleh Tuhan. Desa Tertek, Jomengan, Paris sekitarnya dilawat oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, berkati Tuhan. Berkati, Engkau urapi lebih heran lagi ya Tuhan. Anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan berkati masa depannya. Yang bertani, berternak, tukang koperasi LPG, warung, petis, wira swasta, pekerjaan apa saja yang menjadi umat-Mu diberkati Tuhan. Umat-Mu yang ada di luar pulau, yang ada di perantauan, lindungi sertai berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Himpunkan, kumpulkan kami umat-Mu nanti pada tanggal 25 bersama-sama merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati. Kami akan masuk pada minggu ini. Tuhan menyertai kami semua. Pembangunan di belakang kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.